Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, satu kebahagiaan buat kita kembali di bulan yang penuh berkah di akhir-akhir daripada bulan Zulqa'dah menjelang masuknya bulan Zulhijjah. Kembali kita berjumpa bersua dalam acara yang kita cintai, ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Masya Allah. Dari Medan pergi berhaji, bekali diri dengan persiapan bagaimana tak nyaman di hati. Ustadz yang datang hari ini begitu tampan. Masya Allah, luar biasa. Nah pemirsa, seperti pada pertemuan ngaji bareng pada waktu-waktu sebelumnya, kita sudah membahas, mengupas tema ataupun topik yang cukup menarik dan cukup hangat. Nah, berkenaan dengan pelaksanaan haji yang sedang berlangsung di saat ini, dan insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuk kepada puncak haji wukuf di Arafah. Tema ataupun topik kita angkat hari ini yaitu filosofi pelaksanaan ibadah haji. Nah, sudah hadir bersama kita untuk membahas, mengupas tuntas topik kita yang sangat menarik hari ini. Kita sengaja menghadirkan Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama
Kota Medan. Kita akan sapa langsung Al-Ustaz Haji Muhammad Bambang Irawan, Hutashud SAG MH. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya baik, Allah. Masya Allah. Ini tambah sehat, karir tambah meningkat. Amin. Sekarang sedang disibuk-sibukkan dengan urusan pelaksanaan ibadah haji, yang khususnya di Kota Medan. Kita doakan Ustadz terus dapat berbuat maksimal buat Insyaallah. kemaslahatan umat, khususnya jemaah-jemaah haji yang sedang berada di Makkah Al-Mukarramah ya, untuk pelaksanaan puncak wukuf beberapa hari lagi. Amin. Nah, amin. Walhamdulillah. Alhamdulillah, pemirsa, kami tidak hanya berdua hari ini, kita sudah kedatangan kehadiran jemaah dari Majlis Taklim yang cantik-cantik dan masih muda-muda, separuh tua hari ini. Dari dua Majlis Taklim yang hadir. Nah, hari ini kalau dilihat dari wajahnya nih, yang kepingin dan haus kembali untuk berhaji kembali. Mungkin sudah ada yang pernah haji ataupun sedang umroh. Ya, kita akan sapa yang pertama dari Majelis Taklim Samara Medan Amplas. Assalamualaikum, kami Majelis Taklim Samara hadir di TPRI. Ngaji bareng yuk. Ngaji. Yes, Allahu Akbar. Masya Allah, tepuk tangan dulu buat dari Samara. Ini agak lain nampaknya nih. Samara nih, apa nih Samara nih? Samarata atau Sakinah Mawaddah Warohmah? Oh, saya pikir Samarata karena cuma satu yang pakai kacamata hitam ini, pimpinannya aja nih. Dengan Ibu siapa? Hajah Sophia Lubis ya. Baik, alhamdulillah. Kita akan sapa juga dari Majelis Taklim Ummul Khairat, Komplek PPKS, Jalan Brigjen Katamso, Kampung Baru, Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kami dari Majelis Taklim Ummul Khairat bersama Majelis Taklim Ummul Khairat kita menuju insan yang bertakwa. Majelis Taklim Ummul Khairat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Tepuk tangan dulu buat Ummul Khairat. Masya Allah. Ini dari dua aja hari ini sudah luar biasa. Paling kalau yang hadir banyak dari Majelis Taklim, Ustaz ya. Tepuk tangan kembali buat kedua Majelis Taklim, Samara dan Ummul Khairat. Nah, kami nanti juga akan beri kesempatan buat ibu-ibu dari kedua Majelis Taklim. Nanti ketika Al-Ustadz kita, narasumber kita sudah memberikan pengantar di topik ataupun tema ngaji bareng di TPRI kali ini, kita akan berikan kesempatan untuk bertanya ya, dengan nanti untuk menyebutkan nama maupun nanti dari majelis taklimnya. Baik, kita akan langsung masuk ke tema kita hari ini, yaitu filosofi pelaksanaan ibadah haji bersama narasumber kita Al-Ustadz Haji Muhammad Bambang Irawan, Hutashud SAG MH, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Ustadz, ini kalau dari temanya kan ini sedang hangat-hangat dan sinkron dengan situasi sekarang ini. Beberapa hari lagi jemaah kita sedang berjuang ini ya. Ada yang dari Madinah sudah kumpul di Mekah. Ya, beberapa hari lagi akan masuk kepada puncak atau wukuf di Padang Arafah. Nah, Ustadz boleh nanti memberikan pengantar tentang tema kita hari ini tentang filosofi. Ini judulnya ini sangat unik nih, menarik ya. Mungkin ada makna-makna yang tersembunyi atau belum diketahui oleh jemaah-jemaah haji maupun calon-calon jemaah haji yang sedang beribadah haji di Tanah Suci ataupun kita yang sedang dalam daftar tunggu. Silakan Ustaz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin. Apa kabar ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah. Baik. Kita langsung saja karena sudah dipertanyakan. Materinya memang sedikit unik. Filosofi haji. Ya. Sebenarnya tema ini saya ambil dari sambutan
dari Bapak Menteri Agama kita, Bapak Profesor Nasaruddin Umar, yang ketika beliau menyampaikan tentang permasalahan haji ini, andai kita renung, apa yang beliau sampaikan itu cukup sangat-sangat menyentuh. Beliau menyampaikan bahwa bertahun-tahun kita melaksanakan ibadah haji, namun tidak tersentuh hati kita tentang perilaku, perbuatan, sikap setelah kita di tanah air. Nah, hal itulah yang tergugah ingin kita lanjutkan penyampaian itu ke majelis-majelis taklim. Maka tema kita pada kesempatan ini adalah filosofi haji. Kalau dalam bahasa agama kita sebut makna dari ketauhidan haji itu sendiri. Itulah makna dari filosofi haji itu. Jadi ketika kita melaksanakan ibadah haji itu bukan hanya sifatnya seremonial semata. Setelah kita melaksanakan ibadah haji, sirna semua apa yang sudah kita lakukan. Contohnya dalam haji itu kita sudah melaksanakan tawaf, sudah melaksanakan sa'i, sudah melaksanakan jamarot, melontar, ya kan? Sudah kita laksanakan wukuf, sudah kita laksanakan mabit. Nah, ini seharusnya membekas kepada perilaku-perilaku haji setelah kembali di tanah air. Nah, itulah nanti yang akan disebut dengan mabrur dan mabrurah. Memang dari apa yang Profesor Nasaruddin Umar, Menteri Agama, kita sangat bersyukur Ibu. Kita dapat Menteri Agama yang alhamdulillah kapasitas ilmunya, kualitas ilmunya cukup luar biasa tentang agama. Kita doakan Bapak Menteri sehat-sehat ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, coba yuk kita renung. Haji ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan haji ini diperintahkan oleh Allah? Rukun Islam itu kan 5 tuh, ya kan? Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, lalu zakat, dan kemudian haji. Nah, hari ini karena spesial kita berbincang-bincang tentang haji, ditambah lagi kata kita tadi sudah talbiyah. Mudah-mudahan semua yang semangat talbiyahnya dipanggil Allah berangkat haji. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Tapi syaratnya nabung. Iya, karena aminnya kuat-kuat pun kalau nggak nabung nggak kabul-kabul itu. Ya kan? Ya, syaratnya nabung. Baik, yuk kita coba. Kita ambil pelajaran yang pertama. Yang pertama, perintah haji ini itu 9 tahun setelah Rasulullah hijrah. Jadi setelah 9 tahun Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, 9 tahun baru perintah haji datang, atau perintah haji itu turun. Nah, sekarang ini tahun 1440, ini saat sekarang ini tahun hijriahnya nih ya, 1446 hijriah, bener ya? Iya, Ustaz. 1446 tinggal kurangin aja. Dikurang berapa Ibu? Dikurang 9. Berarti sudah berapa kali jemaah haji itu turun? Kan gitu kan? Iya. Berapa kali sudah? Berarti jumlahnya 1437 dengan tahun ini. Berarti sudah 1437 kali ya. Kali pelaksanaannya. Nah, dari 1437 ya kan? Kita jemaah haji Indonesia ini terbanyak setiap tahun. Subhanallah, alhamdulillah. 200.000 orang lebih. Ini luar biasa. Kuota kita. 200.000 orang lebih, 220.000. Iya. Ini cukup luar biasa ini kan. Tapi setiap tahun itu berubah, Ustaz ya? Iya, setiap tahun insya Allah, alhamdulillah. Ketika kunjungan Bapak Menteri Agama ke Arab Saudi ini sebagai informasi juga nih kepada jamaah sekalian bahwa perhatian kerajaan, pangeran kerajaan tuh terhadap jemaah haji Indonesia tuh cukup luar biasa. Subhanallah, bangga juga nih kita jadi orang Indonesia kan. Karena memang orang Indonesia ini paling senang diatur, ya kan? Dan paling enak diatur. Berarti ada prioritas gitu, prioritas. Tapi yang lebih senang lagi, jemaah haji Indonesia ini paling senang belanja.
Oh iya. Nah, iya kan? Iya, Iya. paling senang belanja. Jadi makin itu senang. semua. tambahan melontar Ustaz ya. Tambah. Melontar. Nah, Bentar ya. baik, kita lanjut nih. Kemudian panggilan haji ini walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya kan? Apa itu? Allah Subhanahu wa taala menetapkan panggilan haji ini bagi orang yang mampu. Hanya orang yang mampu saja. Bagi orang yang mampu. Jadi kalau kita renung, Ibu sekalian, kalau bagi yang mampu, kita lihat memang luar biasa ajaran Islam ini. Luar biasa, sangat luar biasa. Saya katakan, Pak Ustadz, apa memang panggilan haji ini saja yang bagi yang mampu, sementara yang lain-lain itu tidak ada keringanan, tidak pengecualian. Ibu yang dimuliakan Allah, terkadang kita lupa memperbandingkannya. Sholat juga banyak keringanannya Allah buat. Puasa juga banyak Allah buat keringanannya. Zakat juga Allah banyak buat keringanannya. Haji juga banyak Allah buat keringanannya. Contoh nih, yang pertama sholat. Kalau orang nggak bisa berdiri, boleh nggak sholat dalam keadaan duduk? Ringan atau enggak tuh? Ringan. Kalau nggak bisa dalam keadaan duduk, kita sholatnya gimana? Berbaring. Berbaring. Kalau nggak bisa berbaring, gimana sholatnya? Isyarat. Syarat pakai apa nih? Pakai mata. Kalau nggak bisa lagi pakai mata, apalagi keringanannya? Cepet kali. Ibu ini cepet kali mau nyolatin orang aja nih. Kepingin disolatkan. Enggak. Isyarat hati. Kan udah kan? Nah, jadi tinggal kalau datang waktu sholat tinggal pamannya mak kita dalam keadaan sakit, sekarat, koma. Datang waktu sholat, Allah, 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 gitu. Dibisikkan ya. Gitu Ibu. Sudah. Kemudian puasa. Puasa juga bagi orang yang mampu. Cuman tidak tersebut di situ. Kalau engkau dalam keadaan perjalanan, boleh nggak kita tidak berpuasa? Kalau kita dalam keadaan sakit, boleh nggak kita tidak berpuasa? Boleh. Keringanan atau bukan itu? Keringanan. Lalu apa lagi? Zakat. Zakat bagi yang mampu atau enggak? Bagi yang mampu. Kalau kita nggak punya harta, berarti kita nggak wajib zakat. Yang ada kita zakatin, bener ya? Ya, Ustaz. Nah, jadi bukan semua ada orang rukun Islam tuh lima ini berat-berat. Enggak. Semua ringan rukun Islam. Nah, baik. Lalu Ibu, panggilan haji ini identik di masyarakat disebut dengan panggilan apa? Panggilan Allah. Salat panggilan Allah bukan? Panggilan Allah. Puasa panggilan Allah bukan? Panggilan Allah. Zakat panggilan Allah bukan? Panggilan Allah. Haji juga panggilan Allah. Hanya saja yang paling umum didengar orang, panggilan Allah itu 3. 3 nih. Yang pertama panggilan sholat. Karena memang dipanggil Allah tuh. Yang manggil tukang azan. Hayya 'alas shalah. Bener kan? Ya, itu panggilan Allah. Kemudian ada panggilan Allah yang luar biasa nih. Apa itu? Kematian. Panggilan Allah enggak tuh? Panggilan Allah. Kemudian panggilan haji. Disebut juga panggilan Allah. Nah, 3 panggilan Allah, kualitasnya juga beda-beda. Apa kualitasnya? Ada panggilan Allah yang kualitasnya itu semua orang mau. Walaupun nggak mampu. Walaupun haji itu bagi orang yang tapi semua mau. Ibu keluar dari sini, habis ngaji kita di TPRI ini, terus ketemu sama supir angkot. Maaf nih, supir angkot kategori mampu atau enggak? Enggak ya? Maaf, tukang becak. Kategori mampu atau enggak? Enggak. Terus ibu tanya tuh sama supir angkot atau tukang becak, Pak mau berangkat haji? Mau. Bener nggak? Iya. Kuat. 2 kali ibu tanya, 2 kali dia jawab lebih kuat. Kenapa? Karena pikirnya ibu mau ngajak haji. Padahal cuma sekedar nanya, iya kan? Bener nggak? Iya. Panggilan haji kualitasnya semua orang mau. Kenapa? Padahal yang dipilih hanya orang yang mampu.
Ada panggilan yang semua orang nggak mau. Apa itu? Mati. Walaupun udah pada cocok, ya kan? Enggak, ya. Ya kan? Termasuk yang ngomong, Ibu. Nggak mau ya? Panggilan kematian semua orang tidak mau, termasuk yang ngomong. 2. Nah, ada kualitas yang ketiga, ini luar biasa nih. Panggilan sholat. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Ini sedih juga kita, ya kan? Nah, itu secara umum. Nah, Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau sudah kita lihat panggilan haji, kita fokus tadi. Haji itu sebenarnya tidak lama-lama, Ustaz. Ya. Haji itu, kita berangkat kan dihitung 41 hari, dipotong perjalanan, berarti 39 hari. Itu enggak 39 hari itu kita haji terus, enggak, Ibu. Haji itu kapan? Haji itu mulai dari kita wukuf di Arafah. Sudah, setelah itu kita mabit di Musdalifah. Lalu kita di Mina. Maka dikenal dengan sebutan Armuna. Arafah, Musdalifah, dan Mina. Disinilah kita pelaksanaan itu. Wukuf di Arafah, mabit di Mina, 3 hari. Lalu apa yang 3 hari ini kita kerjakan? 3 hari yang kita kerjakan ini adalah kita melaksanakan jamarat. Kita melaksanakan melontar. Itu yang dikenal dengan jumrah itu. Ya. Nah, itu yang dikenal jumrah. Nah, apa yang kita ambil dari tema ini? Pelaksanaan ibadah haji ini. Yang pertama, tawaf. Ketika kita bertawaf itu, kan haji itu tawaf tuh. Ya kan? Tawaf, bahagian dari tawaf. Nah, dari tawaf itu, Ibu, apa yang kita ambil? Karena memang di atas dunia ini adalah perputaran kehidupan yang Allah bentuk. Saya pernah baca nih, Ustaz, bahwa Ka'bah itu di bawah tuh. Ini tempatnya manusia nih, tawaf. Dan kemudian apabila ditarik lurus pakai benang sampai ke Baitul Ma'mur, di situ di atas itu ada Baitul Ma'mur. Apa Baitul Ma'mur ini? Baitul Ma'mur ini tempat malaikatnya bertawaf. Tempat malaikatnya bertawaf. Nah, sekarang Ibu kita ambil apa filosofi dari tawaf itu? Artinya bahwa orang beriman itu tidak boleh statis. Tidak boleh hanya berdiam. Harus bergerak. Gitu. Pergerakan orang yang beriman itu akan senantiasa memberi manfaat. Apa manfaat dari kita berputar itu? Allahu Akbar. Kembali lagi ada kitab yang menjelaskan bahwa seandainya di atas bumi ini tidak ada lagi orang yang bertawaf, maka akan goyang bumi itu. Subhanallah. Jadi setiap waktu terus bergerak, Ustaz, iya, mesti bergerak. Contoh, Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau seandainya kita ini kenceng nih, naik kendaraan, tiba-tiba ngerem, goyang nggak tuh? Goyang kan? Seperti itu kehidupan, Ibu. Maka luar biasanya makna tawaf itu. Sudah, artinya orang Islam, mukmin, dia itu tidak boleh statis. Tapi kita tawafnya pun seirama, Ustaz, ya. Iya, putarnya seirama. sama, serentak ya, seragam. Benar ya. itu. Jadi tidak ada bertabrakan yang sudah diatur ya. Benar itu. Jadi bukan hanya sekedar kita muter-muter aja, enggak. Kita renungkan betul-betul bahwa artinya orang mukmin itu mempunyai gerakan yang dia itu menjaga keseimbangan. Pantas kata Nabi, mau tahu hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Subhanallah. Masya Allah, luar biasa. Masih ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, Ustaz, dari penjelasan dari paparan yang pertama Ustaz ini, ada satu yang memang menggelitik di hati saya ketika
ada perintah haji ketika sudah 9 tahun masa hijrah dari Ustaz, ya. Iya, Ya, benar. dari Mekah ke Madinah. Nah, ini kan simbol-simbol pelaksanaan ibadah haji ini kan mulai dari ada Baitullah, kemudian ada Hijr Ismail, kemudian ada makam Ibrahim. Ini kan sudah khususnya Baitullah nih. Sudah ada jauh sebelum kelahiran Rasulullah. Ini apakah ada perintah sebelumnya Ustaz kepada umat-umat sebelum Ustaz? Tentang perhajian ini. Iya Ustaz. Ya, haji ini sebenarnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna kepada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi Ibu, salat, kita tahu bahwa salat itu kan yang menggunakan orang Islam aja kan. Padahal sebenarnya Nabi Musa salat enggak? Salat. Nabi Ibrahim salat enggak? Salat. Nabi Adam salat enggak? Salat. Hanya saja salat mereka belum sempurna dan disempurnakan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Makanya turun ada perintah di Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 197 ya. Ya Al-Hajj Ashhur Ma'lumat Ustaz ya. Benar, ya, benar. itu jadi kalau kita kaitkan Ustaz dengan penjelasan tadi pertama, kalau salat, kemudian puasa, zakat itu kapan aja bisa dilaksanakan. Nah, kecuali haji nih. Haji ini kan ada waktu-waktu yang tertentu. Ini bisa juga Ustaz jelaskan Mas. khusus ya. Jadi ibadah kita Ibu yang dimuliakan Allah. Kita ambil konsep dari surah Al-Baqarah yang Allah katakan, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelum kamu. Orang-orang sebelum kita, umat Nabi Adam, itu orang-orang sebelum kita. Diperintahkan oleh Allah untuk ngapain? Untuk menyembah Allah. Berarti bukan kita saja yang diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah. Berarti orang-orang sebelum kita juga Allah perintahkan untuk menyembah Allah. Bahkan bukan kita saja, Ustaz. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah beribadah. Allah. Jadi bukan kita saja. Nah, kalau jin saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah Allah, ada manusia nggak mau menyembah Allah kan lebih parah dari jin. Kan gitu ya, Pak Ustaz. Kan gitu dia. Jadi luar biasa perintahnya dari apa yang Allah katakan nih tadi. Nah, perintah ibadah itu yang terbaik gimana? Yang terbaik adalah berkesinambungan. Ya. Nah, dengan apa kita menjaga berkesinambungan itu? Subhanallah, inilah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memang kita semakin menambah keyakinan bahwa Allah lah zat yang maha segala sesuatu hal. Allah seakan sudah bagi semuanya. Jadi kita umat Islam ini ada ibadah yang sifatnya harian. Ada ibadah yang sifatnya mingguan bagi laki-laki, sholat Jum'ah. Ada ibadah yang sifatnya tahunan. Kan benar kan? Iya, sifatnya tahunan. Ada yang ibadah sifatnya 2 tahun atau 1 tahun 2 kali. Idul Fitri dan Idul Adha. Dan itu malah lebih ramai Ustaz yang sholat. Baju baru lagi. Baju baru lagi. Iya. Baik, Masya Allah, luar biasa ya. Tambah menuju ke tengah ini kita di Tausiyah hari ini, tambah semangat ya, tambah hangat. Tadi sudah disampaikan filosofi tentang bagaimana tawaf. Ya, kita nanti ini kan tawaf ini kan ada aturannya juga ya. Kalau laki-laki tidak boleh berpakaian berjahit. Kemudian ada kalau sedang kita melihat Ka'bah atau bertawaf, ini harus dibuka Ustaz ya, sebelah kanan bahu ya. Kita akan bahas lagi, namun kita akan tahan sejenak Ustaz ya. Kita akan ikuti dan saksikan pesan-pesan berikut ini. Masih ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Nah, baik pemirsa dimanapun Anda berada, kembali kita di
acara ngaji bareng TVRI hari ini dengan topik ya filosofi pelaksanaan ibadah haji bersama narasumber yang luar biasa Al-Ustadz Haji Muhammad Bambang Irawan Tasud SAGMH selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Nah, ibu-ibu bersabar sejenak ya untuk nanti kita beri kesempatan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang seputar topik ataupun tema kita hari ini yaitu filosofi pelaksanaan ibadah haji. Ustaz, mungkin ada yang bisa ditambahkan lagi tentang topik atau materi yang sudah Ustaz sampaikan tadi. Tadi sudah ada disampaikan filosofi untuk tawaf. Kita kan tahu rangkaian rukun haji atau umroh kan misalnya ada niat ya berihram, kemudian tawaf, sa'i dan tahallul. Nah, tentunya ini segala sesuatu bergantung pada niat di awal Ustaz ya. Nih tentunya juga nih bisa Ustaz bahas juga sedikit tentang niat, bagaimana supaya niat kita memang untuk ibadah haji ini tidak sia-sia. Karena tadi ketika Ustaz tadi udah menyampaikan di awal bertahun-tahun. Mungkin Ustaz nanti juga bisa memberikan gambaran kalau di Medan ini kira-kira berapa tahun kita daftar tunggu nanti juga bisa Ustaz ya. Silakan Ustaz. Iya. Baik. Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam haji tadi bukan hanya tawaf ya. Di situ ada melontar, di situ ada wukuf, di situ ada sa'i, benar ya? Nah, sekarang kita ambil yang berhubungan tentang ibu-ibu ini. Apa itu? Kira-kira yang berhubungan sekali dengan pekerjaan ibu-ibu. Dan itu masuk dalam bahagian haji. Ada sejarahnya Ustaz ya. Apa itu? Apa itu? Sa'i. Benar kan? Nah, bagaimana Siti Hajar yang dia lari mencari air. Subhanallah, Allahu Akbar. Jaraknya itu tahu kan ibu kan? 700 meter tuh. Antara Sofa Marwah. Sofa dan Marwah itu. Ya. 7 kali bolak-balik ibu. Dan itu gurun pasir. Bukan yang seperti kita lihat sekarang. Enak pakai AC. Bagaimana seorang Hajar yang lari-lari tidak beralas kaki. Subhanallah, Allahu Akbar. Di lembah yang tidak ada manusia lain. Tidak ada manusia lain. Lalu ia temukan mata air. Dia dalam kecemasan. Dia dalam kegalauan. Dia dalam gimana bahasanya lagi itu? Dalam keadaan haus yang luar biasa. Sampai pada akhirnya menemukan titik mata air. Lalu ia kumpulkan air itu. Zam-zam. 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 Subhanallah. Allahu Akbar. Artinya berkumpullah. Ada perjuangan Ustaz. Ada perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang luar biasa. Maka kan ini kan ambil filosofinya buat kita bahwa memang untuk berkorban kasih sayang yang luar biasa dari seorang ibu kepada anaknya itu sungguh luar biasa dalam Islam. Nih tentang sa'i. Melontar sa'i dari Sofa ke Marwah. Itu ketika Siti Hajar ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim ya dalam kesendirian. Kesendirian. Dalam saat kesendirian. Bagaimana itu ibu? Yang luar biasa penderitaan, keteguhan, ketabahan, kesetiaan. Seorang perempuan yang pada saat itu punya anak kecil ditinggalkan sendirian di gurun pasir. Tidak ada makanan, air minum pun tidak tahu, sampai pada akhirnya dia mencari ke sana kemari, dengan lari ke sana kemari. Begitulah luar biasanya seorang istri, ya kan? Mana tadi yang majelis taklim Samara. Nah, ini kan masuk dalam doa itu. Sakinah, mawaddah, warahmah. Ada lagi kemarin Ustaz Samarata. Sakinah, mawaddah, warahmah, dan takwa. Itu luar biasa. Masya Allah. Jadi artinya kalau kita kaitkan dengan peristiwa Nabiullah Ibrahim ketika juga memenuhi melaksanakan perintah Allah SWT, rasanya berat. Tapi karena dia harus ikut perintah Allah, ditinggalkan sementara istri tercinta Siti Hajar bersama anak tercinta pun yang sudah bertahun-tahun ini dinantikan. Ya, akhirnya tinggalkan kesendirian.
tanpa ada bekal apa-apa, ya, air pun tidak ada. Disitulah peristiwa air Zam-Zam yang pertama, Ustaz, Iya. ya. Mungkin kalau filosofi dengan yang sekarang ini, mungkin dengan ibu-ibu ketika ditinggalkan oleh suami yang sedang bekerja, Iya. ya, beribadah juga pada Allah, Iya. ya, tapi jangan khawatir, kita tetap bersama Allah SWT. Subhanahu Ya, wa masih ngaji bareng di TPRI. Ngaji bareng di TPRI. Nyaman dia. Ngaji bareng di TPRI. Baik, kita akan beri kesempatan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu dari dua majelis taklim di hari ini. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin saya? Baik, silakan kami lemparkan kepada majelis taklim. Yang pertama, silakan dulu siapa? Ya, sebutkan nama dan dari majelis taklim mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzia Lubis dari Majelis Taklim Samara Sakinah wa Mawaddah Warahmah. Mohon izin Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana adab dalam melaksanakan haji, seperti membuat video atau selfie gitu, gimana itu Ustadz? Hukumnya. Baik, Ada saat alhamdulillah. tawaf gitu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kalau izin Ustadz, sebelum Ustadz jawab, ini kan yang sering ini yang kenyataan mungkin tidak di ibadah haji aja, ketika ada yang berumroh, Iya, apalagi kita kaitkan dengan yang sekarang ini yang dengan kemajuan teknologi, ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan itu, mungkin berselfie tadi katanya. Tapi mungkin ada adab lain, mungkin ada berangkat dari rumah ketika haji, ya, kemudian ketika kita sudah di pesawat, ya, kemudian sampai di penginapan, ya, atau di pemondokan, kemudian pelaksanaan ibadah haji mulai kemudian juga dengan tawaf ini. Silakan Ustaz. Baik. Tentunya segala sesuatu hal ibadah itu dasarnya adalah adab. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus memang untuk perbaikan itu. Benar ya? Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Wa ma bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku tidak diutus ke atas bumi ini kecuali ingin memperbaiki adab. Sejarah orang tawaf dahulu, Ibu. Sejarah orang tawaf, karena kita masih berkenaan dengan haji nih ya. Tata cara orang bertawaf pada saat itu adalah melaksanakan ritual itu tidak dalam keadaan berbusana, baik laki-laki atau perempuan. Itu sebelum kedatangan Rasulullah tuh. Artinya bahwa saat sekarang ini perbaikan itu sudah diperbaiki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui dinul Islam. Maka semakin menambah keimanan dan keyakinan kita bahwa Islam adalah agama penyempurna. Semua disempurnakan dalam Islam. Nabiullah Ibrahim disuruh sholat, tapi sholatnya berbeda. Nabi Isa disuruh sholat, sholatnya berbeda. Nabi Adam disuruh sholat, sholatnya berbeda. Nah, ini loh sholat yang sempurna itu. Bagaimana Rasulullah SAW sholat? Inilah sholat yang sempurna itu. Ya, Ibrahim alaihissalam sholat ya benar dia. Sholatnya Nabi Musa ya benar, sholatnya begitu. Nabi Isa sholatnya begini ya benar, sholatnya begini gitu kan. Hanya saja tidak sempurna. Nah, disempurnakan oleh agama Islam dalam keyakinan kita. Sudah. Nah, kalau begitu semuanya kan adab nih. Sholat juga pakai adab, haji juga pakai adab, puasa juga pakai adab. Ya kan? Apalagi zakat juga pakai adab. Adabnya jangan mentang-mentang kita pemberi zakat, tiba-tiba ngasihnya main lempar aja. Ini zakat saya nih. Kan gitu kan? Jangan mentang-mentang lah. Kan gitu kan? Ada juga adabnya. Bahkan diserahkannya baik, baik, ada adabnya. Ada. Kemudian kita sholat juga pakai adab. Apa adabnya? Aurat kami laki-laki dari pusat sampai lutut. Terus kita laki-laki Ustaz, seandainya kita sholat pakai celana ponggol dan kemudian yang menutup sampai ke bawah lutut tuh
dan kemudian pakai singlet. Sah nggak kira-kira sholatnya? Sah nggak kira-kira? Sah. Karena memang batas kami laki-laki menutup aurat dari lutut sampai pusat saja. Kalau ada ustadz khutbah Jumat, dia pakai celana ponggol, pakai singlet, sah nggak sholat Jumatnya? Dia khutbah, sah nggak? Sah. Cuman begitu turun dari masjid tuh jamaah ngomong, tuh ustadz kita baru 2 kali jatuh dari pesawat tuh, kan gitu kira-kira kan. Bener ya? Udah. Makanya ada adabnya. Nah kemudian haji ini juga ada adabnya. Adab haji ini gimana? Adab haji ini yang paling utama kalau saya melihat ya ibu ya. Harapan saya supaya memang benar-benarlah betul-betul dari hati. Buanglah sifat ria. Ini yang utama ini Ustaz. Benar-benar dari hati buanglah sifat ria. Kenapa? Bapak Kakanwil Sumatera Utara, Bapak Ahmad Kosbi Nasution Al-Hajj, beliau mengatakan, hari ini kalau ada orang yang berangkat haji, maka tanamkan bahwa dia itu hanya sekali saja menunaikan haji. Duh, kenapa gitu? Karena memang ibu yang dimuliakan Allah, kalau hari ini dia berangkat umur 50 tahun, kemudian dia daftar, nggak boleh langsung. Begitu pulang haji, kapan dia daftar? 10 tahun yang akan datang. Baru boleh dibuka kuotanya. Iya. Berarti berapa tahun tuh umurnya? 60. Itu sudah ada regulasi baru saja. Regulasi baru. Iya. 60 tahun. Iya. 60 tahun kalau tahun yang akan datang mungkin masa jeda waktunya bisa sampai 25 atau 30 tahun. Iya, iya. Kita katakan 25 tahun saja. 60 tambah 25. 85. Itu kalau doa malam tahajud nangis bukan terbayang batu hitam. Yang terbayang batu nisan itu. Ya kan? Nah, itu makanya ibu yang dimuliakan Allah. Jadi adabnya itu yang pertama memang tanamkanlah. Yakinkan bahwa ini hajiku yang terakhir. Hajiku yang pertama. Hajiku yang terakhir. Jangan hancurkan hanya karena ria. Jangan hancurkan karena ria. Karena memang zaman sekarang ini kan zaman luar biasa nih. Zaman pencitraan yang luar biasa. Sikit-sikit foto. Yeah. Karena memang ada pantunnya. Di mana bumi dipijak, di situ kita berkodak. Katanya kan gitu ya kan. Bener ya? Nah, karena memang udah ada pantunnya. Sebentar-sebentar potret. Sebentar-bentar potret. Tahu Ustaz, saya pernah baca di WA. Ada seorang ulama dari Nabawi. Yeah. Yang dia itu mengatakan tuh, Allahu Akbar, nih luar biasa nih. Saya selaku Ustaz sedih itu. Dia mengucapkan pakai bahasa Arab tuh, pakai model Arab kan. Dia pakai bahasa Arab. Dia bilang begini, Al-Hujjajul Indonesia yad'una Allah wa lam yasma' bidu'aihim. Kita orang Indonesia nggak tahu artinya, banyak yang aminin. Amin. Awak pikir lagi berdoa. Rupanya dia ngejek. Dia bilang, haji Indonesia itu dia doa sama Allah, tapi Allah nggak dengar doa dia. Kita orang Indonesia ibu sedih nggak digituin? Sedih, tapi jangan sedih dulu, introspeksi. Kenapa? Dia lanjutin Ustaz. Doa itu, dia lanjutin omongannya itu. Kaifa yada'u, kaifa yasma'u bidu'aihim. Bagaimana Allah yang dengar doa mereka? Yada'un Allah, tangan mereka doa. Fa'akhazahal handphone, hakadha katanya. Tapi dia ngambil handphone, hakadha foto. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya nggak bisa bayangin. Itu lagi doa dia foto, lagi berdoa di Masjidil Haram. Ya sempat lagi sujud dia foto gimana tuh? Lagi sujud Masjidil Haram. Kan susah juga itu ya. Benar ya kan? Nah, ini jadi maka adab di situ. Yang pertama ditanamkan benar-benar keikhlasan, ketulusan, jauhkan ria. Benar-benar ria. Kenapa? Karena ibadah haji ini, maaf nih Ustaz, dekat kali sama ria. Ada namanya ria nggak sih? Ada yang ria? Dalam hati nih. Apa itu? Membanggakan ibadah. Saya punya bahasa begini. Kita boleh bahagia ketika Allah pilih kita sebagai hamba Allah yang rajin sholat. Bahagialah itu, tapi jangan bangga. Berbahagialah ketika Allah memilih kita sebagai hamba Allah yang suka memberikan sedekah. Bahagialah itu, tapi jangan bangga.
Jadi sedikit buangkan kata bangga itu dalam konsep ibadah. Artinya Tapi kalau- bahagia boleh. Boleh. Artinya kalau kita kaitkan dengan teknologi yang sekarang, termasuk menggunakan handphone, ya kemudian video-video itu termasuk ria, ya Ustaz, ya itu kita dihindarkan. Itu tidak boleh. Itu termasuk membatalkan atau gimana Ustaz kalau sedang Saya kira begini, ya namanya kita manusia, kita kepingin ada kenangan ya. Bener ya Ibu ya? Kepingin ada kenangan. Ya kita syuting pengajian sini aja semua pada kepingin foto. Kan gitu kan? Kita juga nggak mau jadi manusia yang hipokrit nih, nggak mau jadi yang munafik, betul ya? Tapi setidaknya ketika kita dalam konsen ibadah. Hindarilah hal-hal seperti itu. Artinya masih dalam rangkaian kita melaksanakan rukun, baik haji maupun umroh, itu jangan kita lakukan. Tapi kalau di luar dari sedang melaksanakan rukun haji atau umroh, silakan aja, karena seperti Ustadz atau narasumber bilang tadi, yang namanya kita juga ingin ada kenangan. Baik, masih ngaji bareng di TPRI? Ngaji bareng di TPRI? Masya Allah. Masih ada yang ingin bertanya? Ada. Baik, yang kedua kami silakan sebut nama dan dari majelis ta'lim. Gantian dong. Ya, gantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya Sofia Lubis dari Majelis Taklim Samara. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada anjuran badal haji Ustadz dan apa hukumnya? Masya Allah. Tentang badal haji ya? Ya. Baik. Badal ini tahu artinya badal Ibu? Badal itu artinya ganti. Ganti, badal namanya. Jadi kalau ibu meninggal suami pertama, kemudian badal nikah. Suami pertama nih meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, suami kedua namanya Amir. Maka si Amir inilah yang badal. Walaupun suami pertama itu namanya badal. Ya kan? Namanya badal umpamanya, badal Siregar umpamanya ya kan. Umpamanya meninggal. Nah, yang datang rupanya si Amir Hasibuan gitu umpamanya. Nah, yang badal asli itu yang ini, yang kedua ini gitu kira-kira. Jadi badal itu apa artinya? Pengganti, digantikan posisinya. Itu namanya badal. Ya, sudah. Kemudian bagaimana hukumnya kita badal haji? Ada hadis Rasulullah, banyak yang bercerita tentang ini. Banyak yang bercerita tentang ini. Jadi, pernah sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika emakku masih hidup, dia kepingin menunaikan haji. Tapi sampai pada akhirnya, keinginan itu tidak terlaksana. Bagaimana ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, apabila engkau berhutang, ibumu berhutang, ayahmu berhutang, siapakah yang harus menunaikannya? Aku. Maka itu adalah dain. Itu adalah hutang, maka laksanakannya. Itu badal. Nah, itu badal ibu yang dimuliakan Allah, itu badal dari seorang anak. Bagaimana kalau ada orang yang melakukannya? Boleh enggak? Boleh saja. Boleh saja. Umpamanya, saya mau lakukan ini, nggak bisa. Kenapa? Uangnya nggak cukup. Uangnya nggak cukup kalau saya melaksanakan sendiri. Dan kemudian pelaksanaan badal ini harus dilaksanakan oleh haji. Sang anak sudah pernah menunaikan haji. Ya kan? Nah, sudah melaksanakan. Lalu uangnya nggak cukup kalau mesti 2 kali. Umpamanya, akhirnya dia badalkan, dia kirim orang lain untuk melaksanakannya. Yang dia sudah melaksanakan beberapa kali. Itu ibu yang dimuliakan Allah. Jadi dilaksanakan. Boleh saja. Itu tentang masalah badal Baik, haji. kaitan tadi badal haji yang ditanyakan oleh Ibu Hajah Sofia tadi, Ustaz. Tentunya kan ada syarat-syarat ketika kita membadalkan almarhum atau almarhumah atau seseorang yang barangkali tidak bisa berangkat ke sana karena sesuatu dan lain sebab. Silakan, Ustaz. Iya. Ya syaratnya memang karena meninggal dunia. Ya kan? Sudah meninggal dunia, kan nggak mungkin lagi berangkat haji. Kalau seandainya sudah meninggal dia, jangankan berangkat haji, dia sholat aja pun kita takut ya kan? Kan bener ya ibu ya? Ada orang sudah meninggal dunia, kemudian dia sholat karena nggak ada yang mau nyolatin. Dia bangun sendiri, dia sholat, awak pangsan langsung ya kan? Kan bener ya kan? Bener. Apalagi dia berangkat haji, pulang dia bawa oleh-oleh buat kita. Yakin ibu nggak mau ibu?
Dia sudah meninggal 2 tahun yang lalu, kita tahu dia berangkat haji. Habis nggak ada yang badalin. Terus dia pulang dia kasih kurma sama kita. Mau ibu makannya? Nggak mau kan? Ini kurma dari alam barzah, bahaya nih kan gitu kira-kira. Maka ibu yang dimuliakan Allah, badalnya orang sudah meninggal. Sudah. Kemudian ada lagi, kalau belum meninggal boleh nggak? Boleh, tapi sudah akut sakitnya. Uzur lah ya. Uzur, sudah tidak memungkinkan lagi melaksanakan secara fisik, walaupun uangnya banyak. Nah, 4M umpamanya, 4M. Ini uang-uang pengusaha 4M. Kalau uang-uang ustadz 4M juga. Cuman M-nya beda. Kalau pengusaha 4 miliar. Kalau ustadz 4M. Minjem mertua, minjem kawan, minjem tetangga, minjem abang. Itulah dia ya kan. Baik, luar biasa. Artinya kalau ini di hadis tadi itu dijelaskan oleh Rasul itu badal haji. Ini berlaku juga bagi yang umroh, Ustaz. Apakah orang yang sudah berpulang ke rahmatullah atau sudah sakit, uzur itu boleh juga dibadalkan umroh, Ustaz? Ya. Nah, kalau haji kan hukumnya nih wajib nih ya. Kalau umroh hukumnya sunnah, benar ya? Nah, hukumnya sunnah. Kemudian ada orang tua yang kepingin sekali umroh. Ya kan? Bukan pingin haji, sebenarnya dia udah tahu kalau haji aku nggak termasuk orang yang nggak mampu nih. Kan gitu, udahlah mak umroh aja lah, kan gitu kira-kira. Nabung kira-kira ya. Nah, nabung kira-kira rupanya udah mau tertabung. Meninggal. Karena terlambat nabungnya mungkin ya kan. Nah, terlambat nabungnya, meninggal, umur udah lanjut baru teringat nabung. Ya kan? Belum terkumpul, akhirnya udah sangat tua, akhirnya meninggal. Meninggal terus digantikan sama anaknya atau dibadalkan sama anaknya. Ya boleh-boleh saja. Juga tidak masalah. Jangankan umroh ibu yang dimuliakan Allah, banyak hal. Contoh ibu yang dimuliakan Allah, berkurban, ya kan? Kemudian sang anak berkurban, boleh untuk ibadah. Kita hadiahkan kepada orang-orang tua kita, insya Allah Allah berikan kebaikan yang sama semisal artinya itu. Umroh juga ada badal. Ada badalnya. Baik, masih ngaji bareng di TVRI? Masih ada yang ingin kembali bertanya? Ada? Ya. Iya. Baik, sebentar kita akan tahan dulu ya yang ingin bertanya ya, kita akan nanti beri kesempatan. Ini udah nggak sabar nih ya Ustadz ya tentang apa yang sudah Ustadz jelaskan tadi tentang bagaimana filosofi tawaf, kemudian sa'i, dan 2 pertanyaan yang sudah diajukan oleh jemaah Majelis Taklim. Ini samara masih ya, luar biasa. Kami yakin ini masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan akan diajukan. Namun kita akan break sejenak ya untuk mengikuti pesan-pesan yang berikut ini. Baik, masih ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di Ngaji hati. bareng di TVRI. Nyaman Baik, di hati. Masya Allah. Kita tadi sudah mendengarkan 2 pertanyaan yang mengawali dari sesi bertanya dari 2 majelis taklim. Luar biasa. Tadi tentang bagaimana adab-adab ketika haji, kemudian tentang badal haji. Kami akan memberikan kesempatan kembali buat ibu-ibu dari majelis taklim yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Jamila dari Majelis Taklim Ummul Khairat. Di sini Ustadz saya mau bertanya, apa ciri-ciri haji mabrur itu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari namanya udah yakin betul nih. Pasti kalau haji pasti mabrur. Nur Jamilah. Iya. Silakan Ustaz. Ya. Baik. Ciri-ciri dari haji mabrur. Baik. Kita ambil dari bahasa ya. Kadang-kadang kita bertanya kita nggak tahu artinya apa. Ya kan? Mabrur itu berasal dari bahasa Arab. Dari kalimat birrun. Birrun itu nanti kalau kita ambilkan birrul walidain. Apa itu birrul walidain? Berbuat baik kepada orang tua. Jadi mabrur, apa yang dimaksud mabrur? Mabrur itu ada huruf mim di belakangnya, mabrur atau di awalnya. Menunjukkan ini isim makan atau isim zaman. Nah, ini dijelaskan lagi nanti masalah nahu lagi agak susah, ya kan? Jadi kita ambilkan saja.
Haji mabrur adalah haji yang senantiasa menjadi tempat kebaikan. Itu mabrur. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah ada perubahan pada dirinya. Yang awalnya dia suka merepet, suka marah, sekarang penyabar. Ini mabrur nih. Gitu. Yang awal-awalnya sebelum berangkat haji suka ngutang, sekarang suka ngutangin gitu kira-kira. Memberikan ya. Iya, kan gitu kira-kira kan. Ya. Ini ciri-ciri mabrur nih. Yang selama ini umpamanya suka gibah, berhenti gibahnya. Yang selama ini suka fitnah, berhenti fitnahnya. Kan gitu kan? Karena kalau gibah, kalau ngomong nih kan pekerjaan paling enak nih. Sekali aja tuh 2 menit ngobrol, jumpa sama kawan kan seneng kan. Cuman semenit aja tuh yang bagus. 14 menit habis ceritain orang terus ya kan. Nah ini. Jadi mabrur itu adalah adanya perubahan sikap. Menjadi tempat kebaikan. Tapi berubahnya tidak sesaat ya, artinya continue. Continue. Apa dia? Berkelanjutan. Terus dia berkelanjutan, istiqomah. Nah, itulah dia. Itu ciri-ciri yang mabrur. Tapi tidak bukan hanya dengan simbol-simbol ya. Misalnya kalau kita yang pria, laki-laki, kalau katakan mabrur tuh pulang mesti pakai lobe, pakai apa namanya atribut, harus pakai peci terus, tidak mesti enggak ya. Itulah yang dikatakan tadi seremonialnya. Ya kan? Seremonialnya. Tapi ya memang enggak juga kita harus menjustis seperti itu, enggak. Kita juga butuh simbol. Aku kan nggak penting kulit, yang penting isi. Ada orang ngomong gitu kan, enggak, kulit itu juga penting. Ibu mau beli durian, nggak ada kulitnya, ditaruh aja di piring gitu, kan enggak kan? Karena durian ini wanginya menyengat, apalagi nggak ada tutupnya, udah otomatis mungkin lalat, mungkin ini kan ibu nggak mau makan tuh, makanya perlu kulit. Nah jadi ya tetap juga kita sejalan antara lahir dengan batin. Ya, makanya ada doa Allahumma ja'al hajjam mabrura ya. Iya, Allahumma ja'al hajjam mabrura. Iya, dan mudah-mudahan insyaallah kita doakan ya para duyufur rahman, para saudara-saudara kita yang sedang di tanah suci, khususnya yang sedang di Makkah Al-Mukarramah, insyaallah kembali nanti menjadi yang haji yang mabrur, hajjah yang mabrurah Ustaz ya. Amin. Baik, masih ngaji bareng TPRI? Masih ada yang ingin kembali bertanya? Masih. Baik, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Nita dari Majelis Taklim Humul Khairat. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apa hukum berhaji dengan berhutang Ustadz? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nita ini luar biasa pertanyaan ini. Padat, singkat, tapi kita kepingin dengarnya. Iya benar. Ya, berhaji tapi dengan cara meminjam atau berhutang biayanya. Karena kan haji ini kan tidak hanya mampu dengan fisik, cuma mampu juga dengan harta dan ataupun biaya. Silakan Ustadz. Ya baik. Haji ini bagi orang yang mampu, jelas tuh ya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi balik lagi, kalau kita orang Indonesia ini bukan cerita mampu, semuanya pada mau, bener nggak? Bener. Kadang-kadang kita, maaf, ada orang minta doa sama Ustaz, doa Ustaz supaya cepat berangkat haji, ya kan? Datang Ustadz kasih, ini baca nih surat Waqiah, dibaca 2 tahun 3 tahun kah berangkat. Dia jumpain lagi sama Ustadz, Ustadz yang semalam Ustadz nyamalin, ini surat Waqiah Ustadz udah diamalin, enggak juga, jadi udah ganti mayat takillah ayat 1000 dinar, sama 5 tahun enggak berangkat juga. Terakhir datang dia, udahlah Bu, susah-susah, ini seminggu ibu amalin nih langsung berangkat nih. Apa itu doanya Ustadz? Ini pakai surat tanah aja katanya gitu. Gak surat Waqiah. Kan gitu ya. Jadi artinya keinginan untuk mau menunaikan haji itu luar biasa. Nah saya umur 31 tahun berangkat haji Ibu. Tahun 2006. Pertama sekali saya berangkat haji tahun 2006 umur 31. Dan mengamalkan surat tanah. Kan gitu ya. Mengamalkan surat tanah, surat rumah plus surat rumah.
Selesai alhamdulillah pulang haji bingung mau tinggal di mana ya kan. Nah, itu Ibu. Nah, sekarang gimana yang hutang? Ibu, kalau hutang piutang belum lunas, itu belum boleh berangkat haji. Karena masih dihitung dia masih berhutang dan tidak mampu. Orang yang berhutang itu adalah orang kategori tidak mampu dari segi finansial. Itu saja. Tapi bukan hanya berhutang ketika untuk biaya haji aja Ustaz ya. Artinya hutang-hutang yang lain juga masih itu kita masuk kategori juga berhutang. Misal dengan kata Ibu Nita tadi, kita katakanlah di haji biaya haji tadi kita udah selesai, tapi masih ada kredit Ustaz. Nah, misal mungkin kredit barang, kredit rumah. Iya, baik. Ya. Gini, kalau hutang piutang sesuatu hal yang kita belum sempat atau belum sampai melunasinya, tapi kita sudah berangkat haji. Nah, hutang yang kita lakukan itu kan dengan akad perjanjian. Benar ya Ibu? Nah, berjalan sekian tahun. Mengganggu enggak kira-kira? Enggak mengganggu. Kalau enggak mengganggu berarti dia masih dalam kategori mampu. Enggak ada masalah. Tapi kalau memang udah murat-marit gara-gara utang aja udah pincang terus kan gitu kira-kira. Terus dia ngutang lagi pinjam haji lagi mau berangkat. Ini gawat nih. Contoh, maaf, saya berangkat haji. Alhamdulillah kredit. Masih ada kredit tunggakan. Tapi saya masih sempat nabung untuk yang lain jalannya. Gitu kan? Alhamdulillah haji saya bisa berangkat tunai semua, tapi karena yang ini kredit udahlah berjalan aja lah itu. Kira-kira gitu kan. Toh nggak ganggu, toh alhamdulillah lancar. Kan bener ya? Malah kadang-kadang kita Ibu punya niat gini, alhamdulillah aku bulanan kreditku 5 juta nih. Alhamdulillah udah lunas. Begitu udah lunas insya Allah aku bisa nabung 5 juta sebulan. Alhamdulillah. Toh nggak juga dapat ya kan? Tetap juga akhirnya. Nah itu Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tapi saya bukan memotivasi ibu untuk utang, ya kan? Bukan dimotivasi untuk utang. Baik, ada lagi yang lain. Baik, alhamdulillah luar biasa. Mudah-mudahan tadi ya Bu Nita kita terhindar dari hutang, Amin. bisa berangkat haji ataupun berumroh. Baik, masih ngaji bareng TPRI? Baik, masih ada yang kembali ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Majelis Taklim Ummul Khairat, Ibu Ria Azhari. Saya mau nanyakan, saya sering dengar nih Pak Ustadz, kadang orang bilang saya ingin meninggal di Mekah saat haji. Yang ingin saya tanyakan, apakah boleh kita berniat meninggal waktu kita menunaikan haji dan apa hukumnya Ustaz? Masya Allah. Cukup Bu? Ya. Pertanyaannya aneh luar biasa juga. Luar biasa. Warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada juga namanya Ibu Ria tadi, ya Ustaz yang kita sebut-sebut tadi. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Bu Ria niatnya memang sudah mau begitu ya. Kasihan nanti bapak atau suami. Jadi niatnya udah gimana nih Ustaz ya? Karena kan kata Rasul kan niat yang paling penting nih kan. Tapi benar. Niatnya mau meninggal waktu haji. Iya. Tapi biasanya nggak terkabul deh. Silakan Ustaz ya. Iya. Gini, sebenarnya keinginan dari setiap kita adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Keinginan kita itu semua Ibu. Husnul khotimah. Nah, siapa di sini yang nggak kepingin mati dalam keadaan sujud? Siapa yang ada di sini? Kepingin supaya semua kita kepingin. Kalau bisa aku mati dalam keadaan sujud. Tapi bukan berarti ketika kita sujud kita antuk-antuk kan kepala puk-puk gitu. Kan bener ya? Bener nggak tuh? Bener. Niat keinginan kita adalah husnul khotimah. Dan haji itu dalam pelaksanaan kita sedang dalam keadaan husnul khotimah. Ibu yang dimuliakan Allah, kepingin mati dalam keadaan puasa. Benar ya? Karena kita dalam keadaan beribadah. Allahu Akbar, kita dalam keadaan dekat sama Allah nih. Kemudian kita mati. Tapi bukan berarti
Sakit mak kan sakit. Nggak apa-apa aku puasa aja. Biar mati sekalian. Oh nggak boleh. Itu nggak boleh karena Allah juga larang. Kalau dalam keadaan perjalanan boleh kamu nggak berpuasa. Wa in kuntum maridun, kalau kamu dalam keadaan sakit boleh kamu nggak berpuasa. Bisa ya Ibu ya? Bisa. Nah ini sekarang haji. Haji dilarang istitoah. Maaf, darahnya udah berubah nih darahnya nih. Saking tingginya udah berubah warna jadi biru, jadi darah biru dia gitu kira-kira. Pama kira-kira terus nggak keluar di istitoah. Lah terus marah-marah dia. Marah-marah, nggak apa-apa aku lebih mati, kepingin aku mati di sana. Mati pun nggak apa-apa, di sini mati, sana pun mati kok. Bukan masalah itunya. Masalahnya adalah kalau pas lagi dia kumat lagi di pesawat nyusahin orang. Gitu nyusahin orang. Pas lagi di pesawat dia nyusahin orang, kan kasihan. Orang lain juga kepingin beribadah ya. Terganggu umpama. Jadi seperti itu. Jadi Ibu yang dimuliakan Allah, semua pada intinya kita ingin mati dalam keadaan husnul khotimah dimanapun berada. Ya. Karena itu rahasia Allah ya. Rahasia Waktu Allah. kemudian tempat ya. Itu adalah rahasia Allah. Tapi kita berusaha berdoa ya seperti Ustaz Sami tadi, husnul khotimah. Mudah-mudahan ini kalau kita ibu-ibu ya niatnya tetap dipasangkan, niatnya bukan karena mau mati di sana ya, tapi karena memang niatnya mau berhaji ataupun berumroh. Di pengalaman kita nih Ustadz ya, kalau kita membawa jemaah ya ketika berumroh misalnya, ini rata-rata kebanyakan waktu calon jemaah umroh tuh berangkat dari Medan tuh ada yang sakit, ada yang kurang sehat. Di sana alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Dan di sana karena niatnya mungkin benar-benar lurus, ikhlas ya, banyak di sana itu sehat, kemudian tidak merepotkan jemaah-jemaah yang lain seperti Ustaz sampaikan tadi. Benar. Karena yang ke sana itu juga jemaah-jemaah juga kepingin maksimal dalam beribadah. Nah luar biasa. Semoga insya Allah kita semua yang dipanggil Allah untuk berumroh berhaji, kemudian kita luruskan niat kita hanya lillahi ta'ala untuk ke sana. Kalau masalah mati dimanapun insya Allah ya di tempat yang terbaik dalam waktu yang terbaik, dan kita berpulang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya masih ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di hati. Ngaji bareng di TVRI. Nyaman di Luar hati. biasa. 5 pertanyaan sudah diajukan oleh jemaah-jemaah yang hadir hari ini, tentunya menambah khasanah, menambah pengetahuan tentang seputar haji. Kita akan nanti ambil kesimpulan dari Ustadz, kemudian kita akan berdoa, namun kita akan break sejenak untuk menyaksikan pesan-pesan berikut ini. Baik, masih ngaji bareng di TVRI. Nyaman. Alhamdulillah Ustadz, kita sudah mendengarkan 5 pertanyaan, kemudian sudah Ustadz jawab dengan tuntas. Mudah-mudahan akan menambah khasanah, kemudian menambah pengetahuan dan menambah semangat jemaah-jemaah yang hadir hari ini untuk berhaji, dan yang sudah berhaji ingin kembali berhaji. Dan insya Allah kita doakan kita semua bisa ke tanah suci. Kita ambil kesimpulan Ustaz tentang tema yang kita bahas hari ini, yaitu tentang filosofi pelaksanaan ibadah haji. Baik, jadi bisa kita tarik kesimpulan Ibu dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwa haji yang kita mintakan itu adalah lahiriah dan batiniah. Yang paling lebih cenderung adalah kita mengedepankan sifat sikap kita tentang kebatiniahan kita. Jadi segala sesuatu hal yang kita kerjakan itu benar-benar kita perbaikan hati, dan dari perbaikan hati mampu memperbaiki anggota tubuh kita. Ya kan? Dari segala sesuatu yang kita kerjakan bisa tercermin, lalu kita aplikasikan dalam segala perilaku kita. Itulah makna haji sesungguhnya, bukan hanya sekedar seremonial semata. Masya Allah, baik, luar biasa. Ya semoga insya Allah kesimpulan ini bermanfaat buat kita. Ya ringkas, ya padat. Mudah-mudahan menambah semangat kita untuk berhaji. Sebelum nanti kita tutup Ustaz, kita segala sesuatu ikhtiar dibutuhkan, tapi tentunya doa sebagai otak ibadah juga sangat diperlukan untuk mengiringi usaha kita khususnya untuk berhaji. Silakan Ustaz.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, waj'al jam'ana hadha jam'an syakura, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura, waghfir lana dzunubana, waghfir lana dzunubana, waghfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina wa asatizina wa masyaikhina wa ikhwanina al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ma damatis samawati wal ard birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, yang menerangi hati-hati dari setiap manusia, yang mengumpulkan dari setiap makhluk yang ada dan memisahkan dari setiap makhluk atas keinginannya. Jadikanlah tempat kami ya Allah, tempat pertemuan ini, tempat kami berkumpul, tempat kami bermajlis, pertemuan yang Engkau sirami pada hati kami rasa syukur. Syukur yang menghantarkan keridhaan-Mu, syukur yang kami gapai dengan keberkahan dan kerahmatan-Mu ya Rabbal Alamin. Dan jadikan perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Engkau berikan naungan lindungan-Mu, Engkau berikan naungan keselamatan bagi kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ampunkan salah kami, ampunkan khilaf kami, ampunkan dosa-dosa kami. Amin. Ampunkan salah, khilaf dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka ya Rahman, sayangi mereka ya Rahim, sayangi mereka sesempurna sayang mereka kepada kami ya Allah ketika kami masih kecil dahulu. Ampunkan jua kesalahan kealpaan dari guru-guru kami yang mengajarkan kami kepada ridha-Mu ya Rabbal Alamin, mengajarkan kami kepada ilmu-ilmu agama kami ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ya Allah, selamatkan kami ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Rahman ala na'maika syakirin. Amin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami hamba yang pandai bersyukur, bersyukur atas karunia nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami, bersyukur terhadap segala sesuatu hal yang kami rasakan. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, bukan menjadikan diri kami semakin lalai, semakin jauh kepadamu ya Rabbal Alamin, tapi justru semakin dekat kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan tadah kami ya Allah menjadi kerinduan kami kepada dua kota yang suci, kota Mekah dan kota Madinah, sesuai dengan majelis kami hari ini ya Allah. Dekatkan tangan kami ya Rahman, dekatkan tangan kami ya Rahim, dekatkan langkah kami ya mujibas sa'ilin untuk dapat menunaikan ibadah haji. Amin. Sebagai penyempurna agama kami ya Arhamar Rahimin. Kerinduan kami ya Rahman ya Rahim atas dua kota yang Engkau sucikan, Mekah dan Madinah ya Allah ya Arhamar Rahimin. Sampaikan langkah kaki kami untuk dapat menziarahi makam Rasul kami ya Rasulullah.
Sampaikan langkah kami ya Allah untuk dapat melaksanakan salat di Masjidin Nabawi ya Allah. Ya mujibas sailin, Allahumma ya arhamar rahimin. Jadikan majelis kami majelis yang terang di hati kami, terang pada pikiran kami, terang kepada langkah kami untuk semakin beriman kepadamu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Pemirsa, dengan kumandang doa tadi menandakan akhir ataupun puncak dari acara ngaji bareng kita di sore yang berbahagia ini. Semoga insya Allah doa-doa yang sudah dikumandangkan oleh narasumber kita, Al-Ustaz Haji Muhammad Bambang Irawan Hutasud, SAG MH, selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kota Medan, insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian kita tetap dalam keadaan syadul afiat. Kemudian kita juga dikabulkan doa-doa kita semua seperti yang Al-Ustaz tadi sampaikan, khususnya kepada ibu-ibu dari dua majelis taklim yang hari ini luar biasa, baik dari majelis taklim Samara maupun dari majelis taklim Ummul Khairat. Kami yakin dan kami percaya bahwa sudah begitu rindu dari ibu-ibu semua ini untuk berhaji ataupun berumroh. Yang sudah haji kembali berhaji, yang belum berhaji atau berumroh ya insyaallah akan segera dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah Allah akan memampukan orang yang sudah berniat kuat untuk berhaji dan berumroh, tapi Allah belum tentu ya memberangkatkan orang yang mampu karena belum panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah dengan usaha ikhtiar dari kita semua, baik dengan cara menabung, mengumpul sedikit demi sedikit ya secara finansial, insya Allah kita akan segera dipenuhi oleh Allah pundi-pundi tabungan kita untuk segera kita mendaftar ya ke Kementerian Agama untuk termasuk mendapatkan porsi ya Ustadz ya. Tapi sebelum kita tutup, izin Ustadz, kira-kira untuk Kota Medan ini berapa tahun daftar tunggu Ustadz? Untuk Kota Medan hari ini 17 tahun. Masya Allah. Ya baik. Hitung-hitungan Ibu hari ini kalau yang masih umur 17 tahun hari ini ada ya. Ya jadi umur 34 insya Allah. 34. Tapi yakinlah kita dengan sudah kita menabung, kita sudah berniat ya untuk kita berangkat haji. Tapi insya Allah kita yakin Allah akan memberangkatkan dengan cara yang Allah miliki ya. Insya Allah kita akan segera diberangkatkan dan dipanggil Allah ke dua tanah suci, Makkah Al-Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Amin. Ya mudah-mudahan insya Allah kita dengan usaha, dengan ikhtiar dan rajin-rajin kita mengantarkan orang yang berangkat haji. Ya kita minta doa, doakan kami Bu, doakan kami Pak agar kami juga dipanggil seperti bapak dan ibu untuk segera berhaji, dan doakan juga kami misalnya sedang berumroh ya untuk didoakan juga supaya berangkat juga umroh ya. Semoga insya Allah kita segera dipanggil oleh Allah untuk memenuhi panggilan haji di tanah suci Makkah dan Madinah. Saya Sahrial Pairun bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada pemirsa dan juga kepada Al-Ustaz dan kepada dua majelis taklim, dan insya Allah kita akan berjumpa bersua kembali di acara ngaji bareng berikutnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah waridul inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal
minal khotaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya.